pagi Jemaat Tuhan GPDI Sejahtera Mojokerto Kajang dan teman-teman yang dapat mengikuti video renungan dari Pastori GPDI Sejahtera Mojokerto Kajang. Pagi ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari berikan kepada kami hikmat untuk menerima setiap firman dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan renungan pagi dengan judul mengelola pikiran. Mengelola pikiran. Saudara, ada satu kesaksian yang terjadi tentang pekerja yang bernama Nick Shipman. Dia bekerja di sebuah pabrik dan pada satu malam dia terjebak dalam penyimpanan daging beku. Ada ruang khusus tempat menyimpan daging beku. Nah, saudara, pasti kalau kita mendengar tentang tempat penyimpanan daging beku, pasti itu sangat dingin. Pasti itu betul-betul beku. Sehingga dia membuat sebuah surat untuk keluarganya. Surat itu berisi surat perpisahan, saudara. Dan besok paginya memang keluarganya dan orang-orang menemukan dia mati dalam kondisi beku. Tetapi ada sesuatu yang mengagetkan ketika orang-orang ternyata menemukan keadaan dalam ruang penyimpanan daging beku itu, saudara, tidak seperti yang dia pikirkan. Karena mesin pendinginnya tidak bekerja, sehingga sebetulnya sepanjang malam itu suhu di tempat penyimpanan daging beku itu sama seperti suhu di ruangan-ruangan yang lain. Tidak sedingin yang dia kira, tidak sebeku yang dia kira. Lalu apa yang menyebabkan Nick itu sampai mati beku? Ternyata itu berasal dari pikirannya yang mengatakan bahwa dirinya pasti beku. Pikirannya yang mengatakan bahwa suasananya pasti dingin. Ini ruang penyimpanan daging beku. Ini ruangan yang benar-benar dingin dan beku. Saudara, seperti ini juga yang terjadi hari-hari ini, bukan? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dan 26 katakan begini, saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, inilah yang terjadi hari-hari ini. Apa yang kita takutkan, yang kita cemaskan, itu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu menyebabkan kita kehilangan ketenangan, ketentraman, tidak bisa istirahat dan gelisah. Sehingga akhirnya benar-benar hal-hal yang negatif itu muncul dalam hidup kita. Saudara, badan yang sehat bisa jadi sakit ketika kita banyak membaca, mendengar tentang macam-macam penyakit yang sekarang sedang ada di sekitar kita. Saudara, pekerjaan yang sebetulnya lancar bisa jadi tidak maksimal. Ketika apa? Ketika kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar yang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Banyak usaha-usaha yang jatuh, banyak usaha-usaha yang tidak berhasil dan mengalami kerugian. Saudara, ada banyak hubungan baik yang karena kitanya berubah, saudara, akhirnya menyebabkan orang lain juga berubah hubungan dekatnya dengan kita. Saudara, mari kita mau belajar hari ini, pagi ini, menghadapi situasi yang seperti ini yang ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-6 memberikan nasihat kepada kita. Pengkhotbah pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara,
Sebetulnya ketika kita mau mengambil waktu untuk kita tenang, itu lebih baik daripada kita mengupayakan banyak hal. Mazmur 131 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga berkata demikian. Mazmur 131 ayatnya yang kedua dan ayat ketiga. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mari kita mau tenangkan dan istirahatkan diri kita di dalam Tuhan. Seperti seorang anak yang disapi, yang berbaring dekat ibunya. Yesaya pasal 30 ayat 15b katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi kuncinya adalah mari kita tenang, percaya, dan mempercayakan diri kita. Saudara, tenang itu ternyata menyehatkan. Tenang itu ternyata melindungi kita dari melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Mari kita mau belajar melakukannya, biar Tuhan yang menolong, memberi kekuatan kepada kita. Kita akan berdoa untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami hari ini. Bahkan mungkin ada sebagian kami yang sudah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu hari ini dari logika kami, pemikiran, pengalaman, pengetahuan kami. Tetapi pagi ini kami mau mengangkat tangan kami, hati kami, dan berkata, biarkanlah kami tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah terletak ketenangan, kekuatan, dan terletak perlindungan Tuhan. Tolonglah kami semua dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, kuliah, dan dalam keluarga kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengelola pikiran kami, semua pikiran yang negatif, yang melelahkan, yang membuat kami capek, yang membuat kami lemah. Biar kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan hanya pikiran-pikiran yang baik tentang janji-janji-Mu itu yang memenuhi hati dan pikiran kami. Hari ini kami percaya Engkau Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membangun iman kami dan menerima semua yang baik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hari ini ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.